Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalimat thayyibah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa arti kalimat thayyibah? Kalimat adalah perkataan atau ucapan. Thayyibah itu baik. Jadi kalimat thayyibah itu apa? Ucapan atau perkataan yang baik. Ulangi, kalimat thayyibah itu adalah ucapan atau perkataan yang baik. Apa aja? Banyak. Yang kita bahas baru satu, yaitu ta'awud. Nanti ada basmalah, ada hamdalah. Kali yang pertama adalah ta'awud. Lafaz ta'awud gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat-ingat, nah itu namanya ta'awud. Apa? 1, 2, 3. Ta'awud. Apa namanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya ta'awud. Siapa yang tahu arti ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? Sam? Ada yang tahu? Hah? Bukan arti ini. Ini namanya kalimat thayyibah, namanya ta'awud. Arti ta'awud apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bukan terkuat, terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi begini, kenapa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan? Pertanyaannya dulu begini. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan laut siapa? Allah. Yang menciptakan para nabi siapa? Allah. Yang menciptakan jin siapa? Allah. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Yang menciptakan setan siapa? Allah. Berarti yang membuat setan itu siapa? Allah. Yang menciptakan jin, manusia, termasuk yang menciptakan setan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau berlindung kalau kita mau terhindar dari godaan setan, maka mintanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena Allah yang membuat setan. Kalau Allah yang membuat setan, Allah itu berkuasa. Mau di apapun dia kuasa, bisa. Setan menginginkan bisa. Setan menentang tuing kayak bola, bisa. Kenapa? Karena Allah yang membuat. Contoh, Bapak membuat spidol ini. Ini umpamanya, Bapak yang membuat spidol. Karena Bapak yang membuat, tentu bisa. Mau dibuka bisa, mau ditutup bisa, mau dilempar bisa, mau dipakai nulis bisa. Kenapa? Karena ini yang membuat Bapak. Coba kalau yang
siapa? Allah. Jangan minta sama dukun. Jangan minta sama dukun, apalagi minta ke gunung. Wahai gunung, mintalah aku digodain setan. Padahal gunung aja diciptakan sama Allah. Pak, kenapa setan kok mengganggu manusia terus? Jadi dulu ceritanya begini. Setan itu sebelum dikutuk, sebelum dihinakan, sebelum dimasukkan ke dalam neraka, dulu itu penghuni surga. Oh, di surga bareng-bareng sama Nabi Adam. Tahu Nabi Adam kan? Tahu. Sama Siti Hawa. Tahu Siti Hawa kan? Tahu. Siapa? Istri Nabi Muhammad. Hah? Istri Nabi Adam. Jadi dalam surga bareng-bareng semua. Datanglah Nabi Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para hambaku, malaikat, jin, setan, sujudlah kepada Adam." Maksud sujud di sini bukan disuruh sholat kepada Nabi Adam, Allahu Akbar, Nabi Adam bisa melakukan gitu. Maksud sujud di sini itu adalah disuruh hormat kepada Nabi Adam. Kata setan, "Ya Allah, aku nggak mau sujud." Dia "Ya Allah, aku nggak mau sujud ya Allah." Kenapa? Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Lebih hebatlah aku daripada tanah. Sombong dia. Udah sujud aja ke Adam, kepada Nabi Adam, kata Allah. Gak mau sujud, gak mau. Kenapa? Karena aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari kamu. Kalau disitu kamu gak mau. Karena tak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dikutuklah, dikeluarkanlah dari surga, akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Enggak sekali, Pak. Enggak sekali-kali, selama-lamanya. Ketika itu, ya Allah, aku minta satu. Apa setan? Aku akan menggoda anak cucu Adam dari sekarang sampai nanti hari kiamat. Termasuk ini digoda semua. Ketika subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Tidur terus. Itu lagi digoda sama setan. Ketika belajar, alhamdulillah. Apa? Ngantuk. Itu lagi digoda. Kenapa? Karena dulu perjanjiannya gitu. Ya Allah, kata setan, aku nggak mau, pokoknya jangan dimatikan dulu. Kenapa? Karena aku mau menggoda anak cucu Adam, termasuk Isa. Digoda sama setan. Maka banyak godaannya. Kadang-kadang ngantuk, tidur, malas. Kadang-kadang dijewek sama setan. Kenapa dia dinasehatin sama orang tua nggak mau denger? Lagi sholat dicolek-coleknya. Lalu bagaimana caranya biar terhindar dari godaan setan? Maka bacalah setiap mau mengerjakan yang baik-baik, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pulang mau berbohong, aku mau berbohong sama Pak Ayatullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak boleh. Itu digoda setan. Jadi perbuatan yang jelek tidak boleh didahului dengan a'udzubillahi
dipakai ketika hal yang baik. Seperti mana? Satu, ketika mau mulai membaca Al-Qur'an atau kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan seterusnya. Jadi ketika mau membaca Al-Qur'an, membaca Iqra, awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir. Yang kedua, waktu yang tepat untuk membaca ta'awudz yaitu yang kedua sebelum sholat. Kalau kemarin kan kita akan membahas rukun sholat kemarin. Rugi yang tak hadir kemarin. Apa rukun sholat itu adalah? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu di arba'a rakaat takbiratul fatihah dari Allah Akbar. Gitu. Baca dulu ta'awudz. Bismillah. Besok bismillah. Yang ketiga, mau mulai berdoa seperti ini. Jadi berdoa tuh Allahumma pilih dulu, jangan langsung gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pilih dulu wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku udah bisa itu, Pak. Kau udah bisa kalau setiap membaca pakai ta'awudz terlebih dahulu. Yang keempat, ketika hati merasa tidak tenang dan takut pada tempat sesuatu, hati kita tidak tenang, gelisah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau melewati tempat sesuatu yang angker, umpamanya tempat yang ada buah gelap, mau lewat datang dari buah. Itu pocong, Pak. Pak, itu pocong, Pak. Iya. Pocong aku Kalau ada yang seram-seram kayak gitu, bacakan ini. Mau kita minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Langsung pas langsung dia nangis dia. Kenapa? Kaget. Dia ketakutan. Lewat-lewat yang seram. Kalau bapak lewat pisang, alhamdulillah setan. Bukan pisang seram. Dia menakutkan. Lanjut. Ketika hati merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu, tempat yang angker, tempat yang banyak hantunya. Kalau biar tidak takut, biar kita berani, biar setan di mana pergi, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir. Yang kelima, ketika mulai kegiatan yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana umpamanya mau kita belajar, keluar dari rumah, pakai baju, bismillahirrahmanirrahim, pakai. Ke kamar mandi, di luar kamar mandi. Kalau kamar mandi begini, ini kamar mandi nih. Ini kamar mandi ya, ini pintu. Ini kalau pintu masuknya kan di sini. Ini silakan. Kalau Raka mau masuk kamar mandi, berdoanya jangan di sini. Jangan di dalam kamar mandi, tetapi di sini. Di luar kamar mandi. Di kamar mandi itu sarangnya hantu. Ya enggak ada. Tapi kalau kamu
Jadi bukan hantu. Kamar mandi itu tempatnya setan. Godaannya banyak. Nanti kalau kita lama-lama di kamar mandi digoda sama setan. Iya betul. Kamar mandi itu tempatnya tinggal setan. Bukan hantu, setan. Jadi berdoa itu di luar. Di sini jangan di dalam kamar mandi. Kalau memang lupa di kamar mandi, jangan auzubillah, jangan itu, di hati aja. Ya, kalau lupa. Alhamdulillah pelan, bukan pelan, di dalam hati. Gak ada apa-apa di kamar mandi itu. Jadi begini, kamar mandi itu tempat yang jelek. Yang jelek itu jangan makan di kamar mandi, jangan ngobrol di kamar mandi, apalagi sambil main HP. Ya nggak nampak, setan itu nggak nampak. Kalau setan nampak ditampar nanti. Jadi nggak ada hantu di kamar mandi itu. Cuma nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh main HP. Kalau mau berdoa pun harus di luar kamar mandi. Ingat, baca Quran kamar mandi sambil Dah, lanjut. Jangan takut tuh. Manfaat mengucapkan kalimat thayyibah. 1. Melindungi diri dari godaan setan. Kalau kita suka muak ketika belajar, tidur. Maka bacakanlah ta'awudz. Ini manfaatnya. Yang kedua, menghilangkan nafsu marah. Kalau kita lagi emosi, bacakanlah ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah tidak akan marah-marah. Yang ketiga, apa nih? Menimbulkan ketenangan hati. Ketika kita gelisah, pengennya jajan terus, main apa-apa terus, maka bacalah a'udzu billahi minasy syaithanir. Ya, kita baca bareng-bareng. 2, 2, 3. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan nggak?